Halo sahabat YouTube, akan ada mimpi buruk yang akan dimulai, di mana kebohongan Ferdy Sambo sedikit demi sedikit akan mulai terungkap. Namun sebelum lanjut ke beritanya, bisalah kalian tekan dulu tombol subscribe terlebih dahulu, sambil nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Kasus dari kematian Brigadir J semakin panas di media massa. Hal itu, karena korbannya adalah polisi, diduga pelakunya juga polisi, yang menyelidikinya juga polisi. Ahli hukum tata negara yakni Dr. Refleh Harun, turut menyinggung mengenai keberadaan Irjen Ferdy Sambo, di tempat kejadian perkara saat Brigadir J ditembak. Pernyataan Ferdy Sambo di TKP tentu berbeda, dengan apa yang disampaikan polisi. Ternyata saat baku tembak antara Brigadir J dan Baradae, Ferdy Sambo berada di sekitar lokasi. Dan ini menarik dari pernyataan, bahwa ada Ferdy Sambo di tempat kejadian perkara, sedangkan dari pernyataan polisi, Ferdy Sambo sedang tidak ada di TKP. Pada waktu itu, Ferdy Sambo diketahui sedang lakukan tes PCR, yang jarak rumahnya kira-kira 500 meter. Saat istri Ferdy Sambo berteriak karena Brigadir J diduga melecehkannya, Ferdy Sambo ada di dekat rumah dinas tersebut dan melintasinya. Ketika teriakan terjadi, Ferdy Sambo ada di dekat rumah melintas rumah, pengawalnya itu hanya memundurkan motor dengan kaki saja. Namun tidak ada ketergesaan antara Ferdy Sambo dan pengawalnya, saat mendengar jeritan dari istri Ferdy Sambo tersebut. Mereka seakan mengetahui apa yang terjadi, dan tidak ada ketergesaan dibalikkan motor cepat itu, hanya kaki saja yang memperlihatkan, bahwa seolah-olah mereka tidak kaget dengan jeritan istri Ferdy Sambo. Di samping itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji, tidak setuju dengan klaim Polri, bahwa Baradae dibebaskan dengan alasan membela diri. Menurut Susno, Baradae versi polisi sudah menembak Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat hingga meninggal dunia. Karena itu, Baradae wajib ditetapkan sebagai tersangka. Kalau seandainya benar Baradae ini membela diri dan harus bebas, maka tidak bisa dibebaskan oleh polisi. Yang bisa membebaskan adalah hakim melalui sidang pengadilan, jadi tidak cukup hanya karena membela diri. Tidak bisa. Nah ini sakti namanya, ucap Susno. Susno menegaskan terkait peran Baradae, sesuai laporan kedua, seharusnya menjadi tersangka. Setidak-tidaknya Baradae memberikan keterangan bohong. Kalaupun ada cerita lain, maka kasusnya akan berbalik. Peran Baradae bisa jadi tersangka langsung, bisa menjadi membantu, bisa sebagai eksekutor, bisa juga memberikan keterangan yang tidak benar, ucap mantan Kapolda Jabar ini. Selain itu, keberadaan Baradae yang tidak jelas juga membuat banyak spekulasi. Informasi terakhir, Baradae mengajukan perlindungan ke LPSK. Kenapa dia dilindungi? Siapa yang mengancam dia? Dan ini ada syarat-syaratnya. Soal dia dikawal di Komnas HAM, kira-kira sekali-kalilah Tamtama dikawal oleh Bintara dan Perwira. Kapan lagi? Ucap mantan Kapolda Jabar ini. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian sahabat YouTube? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, and subscribe, sambil nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.